Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata Luhut akui ya keretakan hubungan Jokowi dan Surya Paloh karena Nasdem usung Anies Baswedan ya. Kita tahu selama ini Pak Surya Paloh sudah dipanggil oleh Pak Jokowi begitu kan. Bahkan Pak Jokowi menanyakan siapa sih ya sosok yang mendampingi Anies Baswedan. Sosok yang kemudian menjadi cawapres Anies Baswedan ya. Ini kok seolah-olah kepo banget begitu ya. Dan bahkan bisa saja Pak Jokowi menawarkan siapa sosok cawapres Anies Baswedan begitu ya. Jadi saya lucu begitu kan. Apakah ini sudah ada kepanikan luar biasa ya kepada koalisi perubahan begitu kok sampai segitunya presiden begitu ya, atau setelah lengser ada apa begitu kan, main tiga kaki atau apa begitu, atau jangan cawi-cawi begitu, atau mengakui bahwa Anies Baswedan selama ini ya membawa dampak perubahan yang luar biasa begitu. Tetapi ini menarik begitu. Pak Surya Paloh mengatakan inilah politik kita begitu kan. Walaupun dia mengusung Anies Baswedan, tetapi komunikasi dengan Pak Jokowi tetap ya menjadi sebagai kawan lama kata Pak Surya Paloh begitu ya. Dan bahkan kemungkinan ini akan bertemu dengan Anies Baswedan begitu kan. Ada apa kok bisa bertemu dengan Anies Baswedan padahal Pak Jokowi sudah punya pilihan lain begitu kan. Sebagai seorang presiden dan sebagai kepala negara kalau ingin netralitas terhadap hal itu ya wajar-wajar aja begitu kan. Tetapi di hati Pak Jokowi ada Prabowo dan Ganjar. Kan pastinya begitu ya, untuk apa juga bertemu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen. Luhut akui ya keretakan hubungan Jokowi dan Surya Paloh karena Nasdem usung Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Bukankah ini adalah negara demokrasi begitu? Kenapa kok begitu ngototnya begitu kan? Ya seolah-olah kan ini tercela partai Nasdem mau usung siapa begitu. Kenapa Pak Jokowi yang panik begitu? Ada apa begitu? Ini yang mesti ya teman-teman tahu, bahkan masyarakat Indonesia tahu sendiri seperti apa Pak Jokowi. Mungkin sudah ada kepanikan luar biasa begitu ya. Emang siapa sih ya cungkring krempeng ya ngatur-ngatur Nasdem mau ngusung siapa ya? Memang Nasdem harus pilih raja, bokep atau ya paman ngibul yang bermental kacung. Ini kritikan luar biasa dari netizen begitu kan, menunjukkan bahwa apa yang selama ini pertemuan dengan Pak Surya Paloh sah-sah aja secara demokratis begitu kan. Tetapi perlu diingat dalam narasi-narasi yang dibangun hari ini ya, kata Pak Surya Paloh bahwa mengatakan Jokowi ya menanyakan cawapres Anies Baswedan begitu kan. Ini kan diakui sudah berbicara tentang terkait dengan politik yang ada selama ini begitu kan. Oke lah, tidak menjadi masalah begitu. Tetapi kalau ingin bertemu dengan Anies Baswedan saya rasa untuk apa begitu ya. Indonesia ada bukan karenamu ya, tanpamu Indonesia biasa berjaya dan bisa maju pesat ya. Sudah cukup saatnya diganti Indonesia, nggak perlu cawe-cawe. Betul begitu ya. Luhut yang namanya demokrasi mau dukung siapa aja bebas. Kayaknya mental Luhut perlu direvolusi. Banyak sekali begitu pro dan kontra begitu kan. Tetapi saya lihat memang ada keretakan luar biasa pada waktu itu begitu kan. Dan sekarang ya karena Partai Nasdem sudah diganti ya si Johnny G Plate begitu ya dalam kasus ya BTS 4G begitu ya. Terus kemudian diganti dengan relawan Pak Jokowi, akhirnya Pak Surya Paloh dipanggil di situ begitu. Seharusnya kan kalau ini berteman dengan baik, kawan baik, seharusnya kan itu kan jatahnya Nasdem begitu kan ya. Hei ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa wah ada apa begitu kan, kok banyak sekali begitu kan, begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa sih sebenarnya yang mesti diributkan hal ini begitu kan. Tetapi kenapa kok Pak Jokowi menunjukkan suatu kepanikan begitu kan, suatu ambisi begitu kan, ingin posisi aman setelah lengser nanti, ada sesuatu mungkin ada ketakutan luar biasa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Jokowi ya, Luhut akui ya keretakan hubungan Jokowi dengan Surya Paloh karena Nasdem usung Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Seharusnya kan kepala negara tidak bisa ngatur-ngatur seperti itu begitu ya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui bila keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan atau Jokowi dengan Ketua Umum Surya Paloh ya Nasdem ya, karena yang bersangkutan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Artinya ya cemburu lah kira-kira seperti itu begitu ya. Kenapa kok bisa mengusung Anies Baswedan? Kan begitu logikanya begitu. Jadi yang namanya demokrasi kita memberikan kebebasan kepada siapapun begitu ya, siapa yang harus kita dukung dan siapa yang harus kita usung begitu kan.
Jadi persoalan-persoalan seperti ini kenapa Pak Jokowi mesti dipersalahkan hal ini begitu kan? Kenapa mesti ada sesuatu yang kemudian menghindar dari Partai Nasdem dan sebagainya begitu kan? Ya, sebagai kepala negara menurut saya pribadi tidak usah dengan hal itu begitu ya. Seolah-olah marah dan sebagainya begitu kan. Ya, dan sekarang kemungkinan besar akan bertemu dengan Anies Baswedan. Lantas bagaimana pertanyaannya hari ini? Kalau Anies Baswedan bertemu dengan Pak Jokowi di situ begitu, berarti kan mengakui bahwa selama ini begitu kan juga menjadi sesuatu yang menjadi dampak positif kepada Anies Baswedan, di satu sisi menjadi dampak positif kepada Pak Jokowi begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Yang pertama adalah kalau dicap cawi-cawi biar presiden dan kepala negara tidak dicap cawi-cawi, maka bisa saja mengundang Anies Baswedan di situ begitu. Tapi masyarakat sekarang kan sudah cerdas begitu ya. Menurut dia, keduanya mungkin memiliki komitmen yang diduga dilanggar oleh Surya Paloh sehingga hubungannya menjadi renggang ya. Apa yang mesti kita langgar begitu kan ya? Karena mereka berdua mungkin ada komitmen yang kita tidak tahu ya. Ia menambahkan dirinya mengenal sosok presiden yang amat menghargai komitmen yang telah disepakati. Kalau saya lihat Pak Jokowi sangat menghormati apa yang kita sepakati itu aja. Bahkan meski begitu, kata Luhut, Presiden Jokowi sangat menghormati Surya Paloh perbedaan politik di antara keduanya yang tidak membuat jalinan persahabatan terputus. Di mana begitu kan? Saat mendeklarasikan Anies Baswedan sampai sekarang belum pernah menyatakan bahwa ya selama ini diundang tidak pernah diundang oleh Pak Jokowi begitu kan. Lalu kemudian apakah ini dibiarkan? Saya rasa pemikiran-pemikiran seperti ini terlalu naif lah kepada Presiden Jokowi yang kemudian menganggap ini kok ada segitunya, karena pada hakikatnya kalau kita berpandangan secara demokratis sah-sah aja Pak Surya Paloh mau dukung siapapun begitu kan, mau ngusung siapapun di situ begitu. Tidak pernah harus ada pembicaraan yang kemudian harus menghindar si A, si B dan si C begitu kan. Tetapi saya lihat bahwa Pak Jokowi selama ini ya mungkin di satu sisi membutuhkan Partai Nasdem begitu kan. Karena anaknya juga mengikuti rekam jejak Pak Jokowi, menantunya juga di situ kan suatu saat nanti membutuhkan itu begitu. Saya rasa kepala negara itu kan seharusnya kan netral luar biasa begitu. Kenapa kok Pak Jokowi kok agak-agak tidak begitu kan? Ada apa begitu kan? Itu sangat disayangkan sekali. Tapi publik kan sudah tahu begitu ya. Kalau ngotot ingin bertemu dengan Anies Baswedan misalnya bisa saja begitu ya. Luhut juga menilai hubungan Jokowi dengan Surya seperti abang adik ya. Kalau ada silang ya, pendapat tentu tidak sampai ke sebuah perkelahian. Saya lihat di politik kita kalau tidak cocok langsung musuhan. Tapi saya lihat Pak Jokowi dan tidak begitu ya. Beliau orang yang sangat toleran membuka diri dalam hal ini. Kok di detik-detik akhir Pak Jokowi bisa memanggil ya Surya Paloh begitu. Kenapa dulu tidak diundang ke istana begitu? Ada apa di situ begitu ya? Ya pasti Pak Surya Paloh melawan lah. Dia kan sebagai ketua umum begitu. Saya mengikuti beliau dari wali kota, gubernur, dan presiden. Saya lihat benang merahnya beliau seorang demokratis dan mendengar berani putusan dan berani tanggung jawab, kata Luhut. Ya, itu kan kata Luhut begitu kan. Kata yang lain kan juga berbeda begitu. Jadi spekulasi inilah yang kemudian muncul di berbagai media sosial bahwa apa sih sebenarnya kok bisa sih ya Pak Jokowi bisa membutuhkan Partai Nasdem lagi begitu kan? Akankah Partai Nasdem menerima ini semua? Ya, sebagai Partai Nasdem dia kan menghormati sebagai kepala negara. Pastinya seperti itu begitu kan. Berbeda pandangan politik ya Pak Surya Paloh tetap mendukung Anies Baswedan sampai kapanpun begitu. Itulah tujuan utama begitu. Kalau memang Pak Jokowi takut atau panik atau apa begitu kan ya atas pencalonan atau mengusung Anies Baswedan ya saya rasa bagaimana sebetulnya tidak cawi-cawi lah masalah politik hari ini begitu. Netralitas begitu kan. Setidaknya memikirkan bagaimana nanti setelah menjadi rakyat biasa apakah tetap dihormati atau tidak. Kira-kira kan seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.